Selamat datang kembali di kelas KAM dan hari ini kita akan masuk di bab yang kedua tentang keselamatan dan transformasi hidup, masih bersama dengan Pastor Wiske Rotin Sulu dari AFJF Manado. Sekali lagi pastikan bahwa Anda telah siap dengan setiap catatan, pulpen Anda, notebook Anda untuk mengisi setiap materi yang sudah ada di tangan Anda. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Kita bertemu lagi ya di kelas KAM bab 2. Sebelumnya kita telah belajar mengenai bab 1 yaitu keselamatan, dan di bab 2 ini kita belajar mengenai keselamatan dan transformasi hidup. Ini menarik ya. Apa sih maksudnya Pastor Wiske bilang keselamatan dan transformasi hidup? Nah, di dalam bab 2 ini ada beberapa topik ya yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi proses keselamatan itu adalah rangkaian ya yang terjadi bersamaan ketika Anda menerima Yesus. Ya, yang pertama diampuni, dosa Anda dihapus. Yang kedua dibenarkan, Anda adalah orang benar dalam Kristus. Yang ketiga diadopsi, Anda diangkat menjadi anak Allah, memanggilnya Bapa. Kemudian regenerasi, hidup Anda menjadi baru, lahir baru, new life, ya. Dan selanjutnya dimuliakan, Anda hidup dalam kemuliaannya. Jadi itu poin-poin yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Nah, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Ayo kita baca bersama-sama ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Firman Tuhan yang luar biasa, saya percaya kita semua diberkati ya, diberi kekuatan bahwa nggak ada yang bisa merebut kita dari Bapa. Amin. Amin. Nah, ada satu ilustrasi ya, di sini ilustrasi anak yang tidak mengenal kasih orang tuanya. Jadi ada seorang anak namanya Tommy. Tommy ini dia dilahirkan dari kedua orang tua yang sibuk bekerja ya, mencari nafkah ya, untuk kebutuhan keluarga. Jadi karena sibuk mereka bekerja, Tommy jarang ketemu juga dengan orang tuanya. Jadi ketika dia bertumbuh ya, apalagi ketika mungkin dia menanjak usia remaja ya, dia banyak bergaul dengan teman-temannya. Dan dia nggak tahu bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya ya untuk menghidupi mereka, bahkan untuk membayar SPP-nya, bajunya, kebutuhan hidup sehari-hari. Karena mereka sangat mengasihi Tommy. Dan dalam kehidupannya Tommy bergaul dengan lingkungan yang salah, teman-teman yang salah, sehingga dia termakan isu atau suara-suara yang mengatakan orang tua kamu itu nggak peduli kamu. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga kamu terabaikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita tahu bahwa kita itu punya Allah yang sangat mengasihi kita. Ya, tetapi seberapapun besar kasih Allah dicurahkan kepada kita, kalau kita nggak kenal Allah kita, itu sama seperti Tommy. Jadi Tommy ini dia nggak begitu mengenal orang tuanya. Karena waktu yang diberikan juga tidak cukup bagi Tommy. Tetapi Allah kita, Allah yang setia setiap saat, hanya kita yang perlu datang kepadanya untuk mengenal dia. Ya, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi walaupun keselamatan sudah diberikan Allah kepada kita, tapi kalau kita tidak mengenal dia, apa gunanya? Hidup kita akan binasa. Nah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar ya. Poin yang pertama yaitu Anda diampuni. Ya, proses ketika kita menerima Kristus, yang pertama kita tentu saja diampuni.
pengampunan dosa Anda dibayar dengan harga mahal. Ya, mahal harga yang dibayar ketika Yesus mati bagi kita. Ya, dia mati nggak gampang. Ada orang zaman dulu orang menebus dosa hanya dengan uang. Mungkin dengan menebus orang tebusan dengan uang, dengan ternak. Tetapi menebus dosa manusia itu dibayar dengan nyawa. Jadi mahal bayarannya. Ya, Roma 5 ayat 8 sampai 10, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kadang-kadang manusia kita nggak menghargai, ya, betapa mahal pengorbanan, betapa mahal karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita anggap take it for granted. Ya memang sudah begitu. Begitu juga tadi ilustrasi Tommy. Dia tidak menyadari bahwa apa yang diterima selama ini itu adalah kasih dari orang tuanya. Ya, tapi dia menganggap bahwa itu sudah memang bagian dari kehidupannya. Padahal itu adalah harga yang dibayar mahal. Ya, ada waktu yang dibayar mahal oleh orang tuanya untuk bekerja. Jadi kita juga harus menghargai bahwa pengampunan yang diberikan, keselamatan yang diberikan bagi kita, pengampunan dosa itu dibayar mahal oleh kematian Kristus. Ya, jadi sudah bagaimana Allah mengorbankan anak yang dikasihinya. Dan yang berikut, pengampunan dosa itu sempurna, perfect dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bilang setengah-setengah, tidak. Ya, Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah melakukan dosa yang sangat besar, membuat Anda tidak layak menerima pengampunan dari Allah. Sesungguhnya tidak ada satu dosa yang luput dari pengampunannya. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi pengampunan dosa sempurna. Dosa yang kita lakukan diampuni oleh Tuhan. Kita hanya datang kepadanya, mengakui dosa kita. Pengorbanan Kristus terlalu mahal, nggak bisa dibayar oleh apapun juga. Dan pengampunan dosa ini bersifat kekal. Kita tahu bahwa pengampunan dosa bersifat kekal. Jadi sekali diampuni, kita akan diampuni. Kita ada banyak dosa masa lalu, dosa sekarang, excuse me. Kemudian dosa mungkin yang akan kita lakukan. Itu sekali ditebus, kita datang minta ampun. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Kristus sudah membebaskan kita, maka kita tidak hidup lagi dalam tuduhan. Jadi Anda jangan merasa Anda punya dosa masa lalu yang begitu besar sekali. Mungkin Anda rahasiakan, gak ada orang yang tahu. Tuhan yang tahu. Anda datang kepada Tuhan, minta ampun. Anda akan dibebaskan, Anda akan mengalami pengampunan. Hanya datang kepadanya. Ya, jadi dosa itu dibayar lunas. Ya. Nah, ini ada satu pepatah ya, wise saying barangkali dikatakan, bila Allah membuang dosa Anda ke laut, Ia memasang tenda dilarang memancing di sini. Jadi kalau dalam sebuah berdosa, jangan kita lagi berbuat dosa yang sama atau jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi sudah dibuang di laut, masih datang di laut, ya masih memancing di sana. Nah ini kehidupan kita jangan kita bodoh seperti keledai. Melakukan hal yang sama, melakukan dosa yang sama. Memang akan ada kecenderungan begitu, kita hanya manusia ya. Tetapi itulah kita punya Allah, punya Kristus ya. Jadi dosa kita, dosa masa lalu itu sudah dibayar lunas. Dan dosa saat ini ya, itu juga dibayar lunas. Jadi dosa, Tuhan hanya minta tadi kita datang kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa. Ketika kita pun di jalan, kita bisa melakukan dosa, kita bisa marah, kita bisa melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Dimanapun kita manusia, selama kita hidup, selama kita berinteraksi, pasti kita punya potensi ya untuk dicobai. Nah ini dia ya. Jadi dosa kita hanya datang kepadanya. Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup
juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi orang yang selalu datang kepadanya. Ya, ini saya baca juga bahwa kita itu hidup baru sekali. Satu kali kita hidup baru. Tetapi pertobatan itu terjadi setiap hari. Barangkali setiap saat. Ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun. Tuhan, saya bertobat, saya nggak mau lagi melakukan hal ini. Pertobatan itu proses ya dalam kehidupan kita. Manusia itu pasti kita hidup lahir baru sekali. Lahir baru jangan berapa kali ya, lahir baru sekali aja. Pertobatan itu bisa proses ya. Jadi begitu juga kita diampuni untuk dosa yang akan datang. Tapi jangan kita bilang, oh Tuhan, saya mau berbuat dosa lagi ya. Saya kira kita semua yang sudah menerima Kristus, kita janji, Tuhan, saya mau hidup kalau bisa jangan berdosa. Tetapi ternyata saya masih berdosa. Bukan berarti Tuhan bilang boleh kok. Pastor Rizka boleh lakukan dosa karena diampuni. Betul, diampuni. Tetapi kita jangan orang bodoh. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kehidupan kita bertumbuh ke arah Kristus, artinya bertumbuh ke arah Dia, menjauhi dosa. Ya, jangan bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh juga berbuat dosa. Bertumbuh ke arah Kristus berbanding terbalik, menjauhi dosa. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan untuk mengampuni dan menyelamatkan hidup Anda bersifat kekal, sekali untuk selamanya. Jadi Anda yang barangkali masih hidup dalam merasa seperti punya beban berat ya, punya dosa masa lalu, jangan khawatir. Anda sudah diampuni. Jangan khawatir, pengorbanan Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita selalu terus pegang ini ya. Walaupun Tuhan itu begitu baik, tapi kita juga jangan seperti orang bodoh. Nah, kita sudah, kalau kita belajar ya di sini, kita diampuni. Selanjutnya, kita dibenarkan. Ketika kita diampuni, mau tak mau kita juga dibenarkan. Tetapi Anda dibenarkan bukan oleh perbuatan Anda. Tetapi Anda dibenarkan karena kasih karunia Allah. Yang lalu bab 1 kita belajar bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan kita. Jadi pembenaran adalah anugerah, adalah kasih karunia. Bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kuat dan gagah Anda, bukan karena kesetiaan Anda di gereja, kesetiaan Anda melayani, tidak. Tetapi itu adalah anugerah. Ya, Anda dibenarkan oleh karena anugerah. Ya, kemudian orang yang dibenarkan akan mendapat berkat dan kuasa. Tadi ya di bab pertama kita belajar berkat-berkat yang kita terima. Ya, ketika kita diselamatkan, ketika kita diampuni. Nah, ini orang yang dibenarkan mendapat berkat, banyak sekali janji yang Tuhan berikan bagi kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anda diberkati, anak cucu Anda juga menerima berkat. Karena Anda dibenarkan, Anda menerima berkat dan Anda menerima kuasa. Janji-janji berkat yang kita terima, yang lalu saya bilang coba bayangkan berkat Tuhan. Coba kita lihat lagi bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat benar kuasanya, sangat powerful. Orang benar sangat powerful kuasanya. Doanya, jadi Anda jangan mengira kalau berdoa hanya pastor, hanya pelayan yang punya kuasa. Kalau berdoa sehingga apapun, setiap hal yang terjadi, sakit atau perlu pastor, perlu pelayan. Saya nggak bisa, kayaknya doa saya itu kuasanya nggak terlalu powerful. No, doa orang benar itu, bila yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. So you have a power juga. Ketika Anda berdoa, Anda mendoakan sesama jemaat, Anda mendoakan teman, orang tua, keluarga, pastor, gereja,
besar kuasanya. Karena itu berkat yang kita terima, ya, ketika kita dibenarkan. Dan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tadi juga kita baca, malah kita memberi pinjaman, bukan kita meminjam. Tetapi yang namanya kehidupan kita, ya, perekonomian kadang juga ada pasang surutnya, ya. Kita juga bisa meminjam, tetapi kemudian kita bisa memberi pinjaman. Kita itu hidup berkat Tuhan itu, kita diberkati, memberkati, ya. Nah, jadi hidup orang benar itu luar biasa, kita bisa memberkati, dah. Jadi harapan orang benar akan menjadi sukacita. Orang benar nggak akan hidupnya terombang-ambing, ya. Jadi ketika kita sudah dibenarkan oleh Kristus, yakin ada kuasa dan berkat Allah. Ya, jangan kita ragu-ragu. Jangan bilang, aduh, saya kayaknya masih baru, belum punya kuasa. Kayaknya berkat masih belum, karena saya baru terima Kristus. Tidak. Ya, berkat dan kuasa melekat bagi Anda, karena kita sudah dibenarkan. Ya, kemudian yang selanjutnya kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diadopsi. Siapa yang tidak mau diangkat oleh misalnya milioner? Ya, atau diangkat oleh siapa ya? Elon Musk. Ya, orang yang sangat kaya raya. Siapa yang tidak mau diangkat oleh yang konglomerat. Jadi pewaris harta kekayaan. Tetapi siapa juga yang nggak mau diangkat menjadi ahli waris Allah? Wah, kalau kita jadi ahli waris Allah, berkat yang kita terima tadi, kuasa yang kita terima itu luar biasa, ya. Jadi ketika kita diangkat menjadi ahli waris Allah, hubungan kita ada kepastian. Pastilah kalau kita sudah diangkat jadi ahli waris, kita akan mewarisi kerajaan Allah. Itu kita ada kepastian, ya. Jangan khawatir. Kemudian hubungan ini melambangkan intimacy, hubungan yang erat. Sama hubungan dengan Bapa, hubungan dengan orang tua. Kita punya hubungan yang sangat spesial, ya. Apa yang kita butuhkan, kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon, kita datang kepada Tuhan. Kita punya hubungan yang kita pelihara setiap hari bersama Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu Tuhan itu mau apa dalam kehidupan kita. Karena kita jadi anaknya. Mana ada anak yang nggak tahu orang tua yang disukai orang tua, kebiasaan orang tua. Kalau Tommy yang tadi ilustrasi, dia nggak tahu kenapa, karena dia nggak dekat. Dia nggak mengenal orang tua begitu menyayangi dia. Tapi Anda ketika dengan orang tua tahu pasti. Ya, apa yang, aduh ini papa suka seperti apa, mama suka seperti apa. Aduh kalau saya begini nggak boleh. Ya, begitu juga kita punya hubungan dengan Tuhan yang sangat intim. Roh Allah menyuruh Anda untuk memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Itu adalah intimacy, ya, panggilan sehari-hari ayah dengan anak kepada ayahnya. Jadi ada kepastian, ya, ketika kita diangkat menjadi anak Allah. Kita ada kepastian, ada intimasi, dan tentu saja namanya diangkat jadi ahli waris lah. Kita jadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, jadi kita punya apa yang dipunyai Allah, apa yang nggak dipunyai Allah sih? Semua Allah punya, power, kekuasaan, ya, berkat. Mau berkat apa? Jasmani, rohani, Allah punya, Allah berikan bagi kita. Ya, jadi kita akan merasa aman, ya, merasa tenang. Kita punya Allah. Memang begitu. Coba kalau kita punya hubungan dengan Tuhan erat, itu kita merasa, aduh Tuhan, kita nggak takut menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, karena kita tahu Tuhan beserta kita, dan kita tahu berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita, karena kita adalah ahli waris kekayaan Tuhan, kekayaan Allah, ya. Filipi 4 ayat 19 tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Jadi kita diwariskan kekayaan, diwariskan kuasanya. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa bersama Kristus. Ya, jadi kita bisa melakukan semuanya ini. Apa yang kita lebih dari apa yang kita pikiran itu Allah yang bekerja, Allah yang bisa melakukan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tadi disampaikan bahwa kadang kita berdoa, kita pikir kita nggak punya kuasa. Padahal kita punya kuasa. Dan itu lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan Anda memandang remeh. Anda sebagai orang yang menerima Kristus, Anda sebagai orang Kristus, Anda jangan berpikir Anda tidak punya kuasa. Anda punya kuasa. Punya kuasa menyembuhkan, tetapi tentu saja lewat doa. Punya kuasa mengusir setan. Itu ada talenta yang Tuhan berikan. Tetapi saya percaya kita semua punya kuasa. Saya kalau berdoa atau orang sakit, ini cerita ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau besuk orang sakit, biasanya parah ya ke hospital. Tapi kemudian saya dengar berikut, sudah meninggal. Itu berapa kali terjadi. Saya bicara ke suami saya, ke Pak Jerry. Jerry, kenapa kan kalau orang punya kuasa, kok kita berdoa itu ternyata orangnya meninggal. Kok sepertinya kita nggak punya power. Nah Pak Jerry bilang, jangan begitu kita berpikir. Kita kan Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak lain. Jadi kita jangan merasa bahwa ketika kita mendoakan orang sakit, orang yang nggak sembuh, kita nggak punya kuasa. Ya, jadi jangan kita merasa kecil hati, terutama yang baru mau melayani, yang baru mau belajar berdoa. Kita punya kuasa, kita harus percaya itu. Makanya saya berdoa untuk orang sakit, berdoa pun saya percaya akan kuasa doa itu. Tuhan itu pasti mendengar, karena semua itu dari iman kita. Ya, bagaimana kita meresponi karya Allah tadi dengan iman kita. Itu kita punya kuasa. Kita punya kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjadi ahli waris diangkat, itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi akte kelahiran. Jadi akte kelahiran jadi anak Allah. Sekali untuk nggak selamanya, nggak bisa dijual. Ya, nggak bisa dijual belikan. Itu kita ahli waris kerajaan Allah. Yang bagian selanjutnya, yang keempat, Anda mengalami lahir baru atau regenerasi. Ya, ketika Anda diselamatkan, maka Anda lahir baru. Ya, oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi seperti ketika kita menerima Kristus, hidup lama sudah berlalu, kita hidup baru. Kalau buku lembaran baru yang akan kita isi. Setiap hari bertumbuh bersama Kristus, orang yang lahir baru. Kehidupan lama kita tinggalkan, kita mengisi lembar-lembar yang baru, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam kehidupan kita, ini yang perlu kita lakukan ya. Jadi kita lahir baru. Jadi tadi saya sudah sampaikan, lahir baru terjadi sekali dalam hidup Anda. Pertobatan terjadi terus-menerus saat Anda bertumbuh dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Lahir baru sekali, pertobatan secara terus-menerus. Ya, jadi kita harus ingat ini. Kemudian poin yang kelima, Anda hidup dalam kemuliaan-Nya. Jadi kita hidup dalam kemuliaan Allah. Ya, hidup dalam kemuliaannya berarti mendapatkan kesempatan untuk mengenal Kristus dalam kemuliaannya. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus adalah orang-orang yang terpanggil dalam kemuliaannya. Allah ingin kita ini hidup dengan takut dan gentar untuk mengerjakan keselamatan. Jadi untuk mengerjakan keselamatan kita takut dan gentar, bukan untuk mendapatkan atau mempertahankan keselamatan. Ya. Karena seolah-olah keselamatan hilang, tapi bagaimana kita takut dan gentar, kita harus kerjakan keselamatan itu. Kita tetap taat, kita menyembah Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, dan kita melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan. Kita hidup dalam kemuliaan Allah, artinya kita hidup mengerjakan keselamatan itu. Jangan cuma terhenti sampai kita menerima. Tapi kita mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, jadi di jemaat di Filipi disampaikan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita sebagai kelanjutan dari kita menerima anugerah keselamatan. Kita hidup dalam kemuliaannya. Jadi kita dengan takut dan gentar, ya. Jadi mengerjakan keselamatan kita, memenuhi panggilan kita, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah rancangkan, siapkan bagi kita, calling kita. Ini ada callingnya, ada panggilannya, ya. Sehingga hidup kita bisa berbuah. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Seperti pohon yang menghasilkan buah, melalui proses tentu saja, kehidupan kita juga akan berbuah, akan berdampak, akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan. Karena kita menerima Kristus. Jadi luar biasa. Hidup kita diubahkan. Kita mengalami transformasi kehidupan. Ya, dari yang hidup lama, kita menjadi manusia yang baru. Ya, karena kita sudah diubahkan. Kita lahir baru. Ya, jadi dalam kehidupan kita juga harus berbuah. Ya, sebagai respons kita, keselamatan yang Allah berikan dalam kita. Ya, nah ini yang terakhir kita ingat lagi kembali ya, keselamatan itu apa? Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Kiranya pelajaran yang kita terima, ya, bab 2 keselamatan dan transformasi hidup ini membawa berkat bagi kita, mentransformasi juga kehidupan kita karena kita masih belajar, ya. Kita lahir baru, pertobatan kita lakukan selalu karena kita masih manusia penuh dosa, tetapi kita punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.